Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita psikologi pendidikan. Kali ini pertemuan kelima dengan topik intelijensi dan jaya belajar. Kita akan bahas dua poin ya, dua sub, yaitu yang pertama intelijensi dan yang kedua nanti gaya belajar. Jadi intelijensi itu ini merupakan hal yang sering sekali dibahas di dalam pendidikan ya, merupakan faktor yang dianggap penting ya, atau malah paling penting dalam proses belajar, dalam proses orang mendapatkan ilmu. Oke, ini di sini saya pertama kali ini mengemukakan mengenai pengertian intelijensi. Jadi ada yang berdasarkan Santro, ada juga Woolfolk ya. Tetapi perlu diingat bahwa intelijensi itu memang banyak sekali pengertiannya, sehingga sulit sekali kita menemukan sebuah kesepakatan tentang apa itu intelijensi. Jadi kalau Santro menilai intelijensi itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Sementara Woolfolk sendiri menyatakan bahwa intelijensi itu adalah kapasitas belajar. Kemudian dia juga menyatakan bahwa intelijensi adalah pengetahuan total yang diperoleh oleh seseorang. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk berhasil beradaptasi dengan situasi baru dan lingkungan secara umum. Nah, jadi memang berbeda ya. Kita lihat tadi memang agak ada perbedaannya. Kemudian Robert Sternberg itu menyatakan bahwa intelijensi itu adalah pengetahuan praktis. Ya. Jadi termasuk di dalamnya itu kemampuan untuk menimbang pilihan dengan hati-hati dan bertindak bijaksana, serta mengembangkan strategi untuk memperbaiki kekurangan. Ya. Jadi bolehlah kita katakan bahwa intelijensi itu merupakan konsep yang abstrak dan luas, serta banyak cara untuk mendefinisikannya. Saking luasnya intelijensi itu, ada yang kemudian mengkotak-kotakkan menjadi ada yang intelijensi umum ya, atau general intelligence, atau dengan kata lain disebut dengan kecerdasan umum ya, dan juga ada nanti kecerdasan khusus ya, atau ada istilah lain multiple intelligence disebut. Jadi kalau kecerdasan umum ini termasuk penalaran atau pemikiran abstrak serta kapasitas untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk memecahkan masalah, itu yang disepakati menjadi kecerdasan umum ya. Kemudian untuk kecerdasan umum tadi itu banyak tes yang sekarang bisa Anda temui, apakah atau ikut tes khusus intelijensi ataupun mengikuti tes-tes di internet misalnya mengenai intelijensi. Ini kebanyakan adalah tes intelijensi secara umum ya. Jadi dia pengertian intelijensi secara umum. Nah, tes intelijensi sendiri itu ada banyak macamnya, ada yang khusus untuk individual dan ada yang tes dalam kelompok. Jadi untuk individual itu ada banyak sekali juga alat ukurnya. Itu yang terkenal itu Stanford Binet, Wechsler. Sementara untuk kelompok itu, ini contohnya saja ada Lord Thorndike Intelligence Test dan ada Otis Lennon School Ability Test. Nah, ini ngomong dua aja, ada banyak lagi yang lain, baik yang kelompok maupun yang individual. Baik, kemudian kita bahas mengenai intelijensi ganda ya. Intelijensi ganda pun ini banyak yang menyampaikan pendapatnya. Ada yang Sternberg punya, terus nanti juga ada yang lain ya. Ini yang pertama kita bahas intelijensi ganda menurut Sternberg. Jadi menurut Sternberg, kecerdasan itu ada 3 bentuk ya. Makanya dia bilang triarkis. Ada analitis, kreatif, dan praktis. Jadi kecerdasan analitik atau intelijensi analitik adalah kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Ya, ini
sering juga ada disebut sebagai kecerdasan yang diperlukan di sekolah analitik ya. Sementara kecerdasan kreatif terdiri dari kemampuan untuk membuat, merancang, menemukan, dan berimajinasi ya, mengkreasi dan berimajinasi. Yang ini sering kalau di sekolah itu tidak terlalu dihargai. Anak yang kreatif itu tidak lebih disukai daripada anak-anak yang analitik biasanya kalau di sekolah. Terus yang ketiga adalah kecerdasan praktis. Kecerdasan praktis ini adalah kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktikkan hal-hal ya. Jadi ini adalah 3 jenis intelijensi berdasarkan Steinberg. Jadi kalau di sekolah ya yang tradisional, sekolah-sekolah dulu itu lebih menyukai anak-anak yang punya kecerdasan analitik kalau dalam konsepnya Steinberg. Sementara untuk kecerdasan kreatif, anak-anak yang punya kecerdasan kreatif mereka karena kecenderungannya untuk ya selalu membuat sesuatu, dia lebih kreatif, dia tidak ikut apa kata orang, tidak terlalu penurut, maka dia tidak disukai oleh guru. Sementara kalau yang kecerdasan praktis ini biasanya memang anak-anak yang di sekolahnya itu mengalami kesulitan mungkin, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari dia lebih cepat menemukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah dia lebih tidak berhasil. Nah ini kata Steinberg, beberapa tugas memang murni analitik, kreatif atau praktis, tapi kebanyakan tugas di dunia ini membutuhkan kombinasi dari keterampilan-keterampilan ini. Contohnya misalnya kalau siswa lagi bikin laporan ya, maka bikin laporan buku maksudnya mereka mungkin harus menganalisis tema utama buku ya, kemudian juga harus menghasilkan ide-ide baru tentang bagaimana buku itu bisa ditulis dengan lebih baik, dan memikirkan bagaimana tema buku dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat. Steinberg juga berpendapat bahwa penting bagi guru di sekolah ya, dalam hal ketika mengajar itu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui tiga jenis kecerdasan ini. Terus Steinberg juga menjelaskan mengenai kebijaksanaan. Menurut dia kebijaksanaan juga sesuatu yang diperlukan. Ya, kebijaksanaan ini terkait dengan kecerdasan praktis dan akademis. Menurut Steinberg, kecerdasan akademis itu perlu, tetapi dalam banyak hal kecerdasan akademis itu tidak cukup untuk menjadikan orang itu bijaksana. Ya. Pengetahuan praktis tentang realitas kehidupan itu dibutuhkan supaya orang bisa jadi bijaksana. Jadi menurut Steinberg harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, dan konteks. Ya, sehingga keseimbangan ini akan menghasilkan kebaikan bersama. Jadi individu yang bijak tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif orang lain serta konteks tertentu yang terlibat dalam hal yang sedang dipertimbangkan. Menurut Steinberg juga kebijaksanaan ini perlu diajarkan di sekolah. Nah, terus tadi kita udah bicara mengenai intelijensi Steinberg. Nah, ada juga intelijensi menurut Gardner, gitu ya. Jadi menurut menurut Gardner ini ada intelijensi namanya intelijensi ganda yang jumlahnya itu ada 8 intelijensi ya. Yang pertama itu intelijensi verbal atau sering di sini disebut dengan keterampilan verbal. Nah, di sini Gardner itu selain memberikan jenis-jenis intelijensinya, dia juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jenis intelijensi ini. Yang pertama itu intelijensi verbal, yaitu kemampuan berpikir dengan menggunakan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Ini pekerjaan yang cocoknya itu penulis, jurnalis, pembicara gitu ya.
Terus ada juga keterampilan matematika, ya. Pekerjaan yang cocok tentu ilmuwan, insinyur, akuntan gitu ya, yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan berbagai operasi matematis. Ya, kemudian ada keterampilan spasial namanya. Spasial ini adalah, kalau di sini disebut keterampilan berpikir 3 dimensi. Ini dengan kata lain adalah orang yang sadar ruang gitu ya. Jadi kalau Anda kecerdasan spasialnya tinggi, biasanya Anda sulit untuk sesat. Tapi kalau orang dengan keterampilan spasial rendah, maka dia mudah sesat, mudah hilang arah gitu, hilang dimensi ruangnya, dia hilang gitu ya. Jadi ini pekerjaan yang cocok arsitek, seniman, pelaut gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan kinestetik, ya, keterampilan kinestetik, gerak badan. Jadi ini adalah kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik. Nah, ini biasanya atlet, penari, pengrajin, ahli bedah gitu ya, yang sangat memerlukan keterampilan di tangannya, badannya itu ya, tangannya, apakah tubuhnya, apakah pokoknya hal-hal yang fisik, tangan, penggunaan fisik dari tubuhnya itu. Kemudian ada yang namanya intelijensi musikal, ya, kepekaan terhadap nada, melodi, ritme. Nah, ini pekerjaan yang cocoknya itu komposer, musisi, dan terapis musik. Kemudian ada yang namanya keterampilan intrapersonal. Intrapersonal itu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri secara efektif, ya, mengarahkan kehidupan efektif. Ya, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan secara efektif mengarahkan kehidupan seseorang. Biasanya ini psikolog, konselor, teolog, ya, ahli agama. Ini adalah intrapersonal. Jadi memahami diri sendiri dulu, kemudian memakai itu untuk mengarahkan kehidupan orang lain. Kemudian juga ada yang namanya keterampilan interpersonal. Kemampuan interpersonal ini, kalau tadi intrapersonal itu kecerdasan untuk memahami diri sendiri, kalau interpersonal ini kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi secara efektif dengan orang lain, ya. Jadi ini adalah kemampuan yang diperlukan oleh guru, ya, yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga profesional bidang kesehatan mental. Ya, tapi ini agak mirip dengan intrapersonal, tetapi dia memang tidak selalu harus seiring sejalan gitu ya. Biasanya ada orang yang intrapersonalnya cerdas, interpersonalnya tidak cerdas. Ada juga yang intrapersonalnya tidak cerdas, interpersonalnya yang cerdas. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan naturalis. Nah, ini adalah keterampilan berkaitan dengan alam, ya, untuk memahami pola di alam dan memahami sistem alam dan buatan manusia. Dia lebih cocok pada petani, ahli botani, ahli ekologi, penata taman, ya, gitu. Itu adalah 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. Nah, selain kecerdasan yang tadi udah kita bahas itu tadi, ada juga kecerdasan emosi, ya, yang awalnya itu dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Ya, mereka mengkonsepsikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk melihat dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif, seperti mengambil perspektif orang lain, untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, seperti memahami peran yang dimainkan emosi dalam persahabatan dan hubungan lainnya, untuk menggunakan perasaan, memfasilitasi pemikiran, ya, seperti berada dalam suasana hati yang positif yang terkait dengan pemikiran kreatif, dan untuk mengelola emosi dalam diri sendiri dan orang lain, ya, seperti mampu mengenali amarah, apakah amarah diri sendiri atau amarah orang lain. Nah, ini adalah kecerdasan emosi. Nah, jadi ini kalau kita bandingkan antara 3 tadi, Gardner, Steinberg dan Salovey atau Mayer, ya, maka
Kalau emosional tadi sebenarnya dia masuk ke praktikal di Steinberg dan juga masuk ke interpersonalnya. Ya. Nah ini bisa dilihat bahwa ini ada pasangannya. Tapi kalau naturalistik ini tidak ada pasangannya pada ahli yang lain. Hal ini membuktikan bahwa ahli itu memang beda-beda pemikirannya tentang apa itu intelijensi dan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Jadi dasarnya mereka memikirkan intelijensi itu apa kan memang pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup dan bagaimana orang menghadapi kehidupan. Sehingga macam-macam lah muncul interpretasi mengenai apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi dianggap bahwa kemampuan yang dibutuhkan orang untuk berhasil dalam hidup itulah intelijensi. Nah, sementara pandangan orang itu berbeda-beda, maka berbeda pula definisi mengenai intelijensi. Karena keberhasilan dalam hidup, pandangan tentang apa itu berhasil dalam hidup juga berbeda-beda. Makanya berbeda pula kebutuhan akan berhasil tersebut dan juga berbeda pandangan mengenai apa itu intelijensi. Nah, kemudian intelijensi itu sering sekali diperdebatkan dia apakah dia bawaan atau dia dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya apakah dia tergantung pada genetika orang atau dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Nah, bagi para pendukung yang menyatakan bahwa intelijensi ini adalah faktor bawaan, ya. Jadi mereka berpendapat bahwa kecerdasan itu pada dasarnya itu diturunkan. Jadi kalau ibunya cerdas, ayahnya cerdas, itu anaknya itu cerdas juga. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi lingkungan itu hanya memerankan peran yang minimal gitu. Sementara dalam pandangan yang lain itu ahli memandang bahwa ahli yang tidak terlalu mendukung bawaan, mereka mendukung bahwa menyatakan bahwa genetika itu perlu, ya, muatan genetika itu perlu sebagai penentu lintasan. Itu maksudnya kita ini ada di mana, intelijensinya itu kita ada di mana. Kalau orang-orang yang intelijensinya misalnya jenius, maka dia berada pada lintasan intelijensi tinggi. Sementara orang tua yang intelijensinya rata-rata atau intelijensinya di bawah rata-rata itu akan memberikan dasar intelijensi. Selanjutnya intelijensi ini akan berkembang sesuai dengan stimulasi dari lingkungan, ya. Jadi, nah kebanyakan ahli saat ini setuju bahwa lingkungan juga memerankan peran yang penting dalam kecerdasan. Artinya memperbaiki lingkungan anak dapat meningkatkan kecerdasannya. Ini juga berarti bahwa memperkaya lingkungan anak-anak dapat meningkatkan prestasi sekolah mereka dan mendorong perolehan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Nah, jadi debat tentang tadi apakah dia bawaan atau lingkungan itu semakin mendorong orang untuk tidak hanya bergantung pada apa sih yang diturunkan. Jadi nggak ada lagi cerita orang ngomong memang udah intelijensinya dari sananya begitu, nggak ada lagi orang ngomong begitu selama ini, ya. Jadi semakin banyak orang percaya bahwa intelijensi itu seperti pisau dapat diasah, ya. Semakin kita belajar, semakin kita memperbaiki lingkungan kita, maka dia akan menjadi semakin baik. Tapi tadi ada ahli juga yang berpandangan bahwa sebaik apapun lingkungan kita itu ada batasan. Nah, ada batasan track seperti kayak tadi itu, ada batasan lintasan, ya, track. Jadi kalau orang yang memang intelijensinya dari orang tuanya itu rendah, memang bagaimanapun itu sulit untuk menjadi jenius misalnya. Jadi berkembang memang, tapi sulit untuk jadi jenius. Itu kata ahli. Tapi apakah itu benar atau tidak nanti belum ada yang betul-betul pasti dalam dunia ini, ya. Anda silahkan nanti membaca berbagai sumber untuk menemukan apakah benar ada anak-anak yang orang tuanya idiot misalnya bisa jadi jenius gitu, ya. Nah, kemudian pembahasan kita yang kedua adalah gaya belajar dan berpikir. Nah, orang itu punya berbagai gaya belajar gitu. Gaya belajar itu apaan sih? Gaya belajar itu bukan kemampuan, ya, melainkan cara yang lebih disukai untuk menggunakan kemampuan. Jadi kita memang udah punya kemampuan, tapi cara yang kita pakai itu cara yang mana gitu. Itu disebut dengan gaya gitu. Jadi kita itu nggak hanya punya satu gaya. Kita itu adalah
seseorang yang memiliki banyak gaya gitu. Yang banyak gaya itu kemudian tergabung jadilah gaya kita sendiri gitu. Nah, individu itu banyak sekali dia variasinya, sehingga sebenarnya gaya belajar itu ada banyak sekali. Cuman dalam video kita kali ini kita akan membahas tiga kelompok gaya ya. Jadi gaya yang pertama yang kita bahas itu adalah gaya impulsif versus reflektif ya. Nah, gaya kelompok ini itu disebut juga sebagai tempo dia. Tempo maksudnya adalah kecepatan ya. Kalau orang yang impulsif dia cepat menanggapi sesuatu cepat ya. Sementara orang yang reflektif dia lambat, dia pikir dulu baru dia mengambil tindakan. Jadi siswa yang impulsif itu karena dia cepat, mikirnya cepat, dia akan sering banyak melakukan kesalahan karena dia nggak mikir dulu gitu. Dia asal bertindak ya, impulsif, terdorong untuk cepat bertindak tanpa berpikir. Jadi siswa yang reflektif itu biasanya lebih baik daripada siswa yang impulsif ya pada tugas-tugas misalnya mengingat informasi terstruktur, pemahaman bacaan, interpretasi teks, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ya. Siswa yang reflektif juga cenderung lebih dapat menetapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan ya. Siswa yang reflektif juga biasanya standar kinerjanya itu lebih tinggi ya. Kemudian juga ada bukti kuat bahwa siswa reflektif itu belajar lebih efektif dan berprestasi lebih baik di sekolah daripada siswa yang impulsif. Namun reflektif ini juga bukan selalu soal dia sangat baik gitu ya. Walaupun gaya reflektif ini lebih baik daripada gaya impulsif, perlu diingat bahwa kadang-kadang anak-anak itu memang dia cepat belajar ya, memang dia mengambil keputusan dengan cepat dan enggak berarti juga bahwa cepat enggak akurat, enggak berarti juga kayak gitu. Ada juga anak yang memang cepat dan akurat dia gitu. Jadi reaksi cepat ini cuman jelek kalau kemudian jadinya salah gitu jawabannya. Kalau dia nggak salah, dia bukan merupakan strategi yang buruk. Sementara ada juga anak yang reflektif ini kebanyakan merenung terus sehingga nggak dapat juga solusinya. Ada juga yang begitu. Jadi guru ini harus mendorong anak-anak untuk tetap mempertahankan orientasi reflektifnya tuh tetap dia pertahankan. Tetapi gimana caranya supaya dia mencapai solusi yang lebih cepat, lebih tepat waktu. Kemudian gaya kelompok kedua yang kita bahas adalah gaya permukaan dan gaya mendalam. Nah, ini adalah soal cara mendekati materi gitu ya. Ada anak-anak yang dia belajar sampai dia paham betul makna dari materi itu apa. Itu disebut dengan gaya mendalam. Sementara ada yang apa yang diperlukan aja, apa yang diperlukan saat ini. Udah dia belajar begitu aja, dia nggak serap materi itu sampai dia paham makna. Nah, siswa yang gaya pembelajarannya itu gaya permukaan tadi, biasanya dia gagal untuk mengikat apa yang dipelajari itu ke dalam kerangka konseptual yang lebih besar. Jadi dia susah nyambungin dari apa yang udah dia pikir, apa yang udah dia pelajari itu susah dia sambung ke yang sudah dipelajari. Nah, mereka ini cenderung belajar dengan cara yang pasif, seringkali menghafal informasi dari jarak jauh. Jadi kalau perlu nanti informasinya, situasinya beda, dia udah nggak bisa lagi mengambil bagaimana caranya kalau situasinya udah berbeda. Karena tadi dia cuman mempelajari apa yang perlu aja, gitu. Dia cepet apa yang perlu aja, nggak mendalam sehingga sulit bagi dia untuk kalau di kita itu bilangnya merantai, sulit untuk menarik rantai dari apa yang sudah dipelajari gitu ya. Kalau anak-anak yang belajarnya mendalam, maka dia akan bikin tema di dalam kepala dia. Ini belajarnya bagaimana, nanti nyambunginnya gimana, sehingga nanti dia akan cepat. Kalau misalnya ini perlu situasi baru, dia akan cepat ya, bisa dia bawa kembali yang udah dipelajarinya itu ke dalam situasi yang baru ya nih. Jadi disebut bahwa pembelajaran yang mendalam itu memang bisa secara aktif membangun yang mereka pelajari dan memberi makna pada apa yang perlu mereka ingat.
Jadi mengingatnya itu bukan menghafal, tapi memang mengingatnya itu karena dia paham gitu, sehingga dia tersusun dalam kepala dia, sekali tarik semuanya ketarik gitu ya. Jadi ini sering juga digunakan dalam pendekatan konstruktivis. Nanti kita akan belajar, kalau nggak salah ada, kita akan belajar tentang bagaimana pendekatan konstruktivis. Kemudian pembelajar yang belajar secara mendalam juga cenderung termotivasi untuk belajar. Sedangkan pembelajaran yang permukaan itu lebih cenderung termotivasi untuk belajar karena ada penghargaan eksternal, misalnya dapat nilai tinggi atau dipuji oleh guru. Nah, sementara anak-anak yang belajarnya mendalam tadi, dia nggak terlalu peduli dengan hal itu, yang penting dia paham. Oke, kemudian kelompok gaya yang ketiga yang kita pelajari adalah gaya optimis versus pesimis. Nah, ini adalah mengenai tentang pandangan positif atau optimis ya, atau pandangan negatif atau dalam kata lain disebut pesimis mengenai masa depan. Ya, jadi dikatakan bahwa pada anak-anak itu perlu ditanamkan optimisme dalam belajar, sehingga mereka itu bisa lebih tangguh ya dalam belajarnya. Kemudian juga mereka lebih tidak mudah depresi, dan kemudian lebih mungkin untuk berhasil secara akademis. Ya, kalau anak-anak itu optimis dalam belajar, maka dia ide untuk saya gagal, ya, saya menyesal itu akan lebih berkurang, dan dia juga akan lebih berhasil menghadapi kehidupan yang kadang-kadang punya efek traumatis. Ya, jadi seperti tadi juga ada dibahas bahwa remaja yang optimis, yang gaya pikirnya optimis, itu resiko dia depresi itu jauh lebih rendah daripada rekan-rekan mereka yang pesimis. Nah, baik, itu saja materi kita hari ini, yaitu mengenai intelijensi dan gaya belajar. Nah, ini pemahaman tentang ini bisa kita gunakan untuk memahami siswa kita di sekolah. Dan juga saya berharap Anda bisa menyambungkan ini nanti semuanya dengan tema keseluruhan di dalam kepala Anda. Ya, hari ini kita belajar bagian saja. Ada intelijensi, apa itu intelijensi ya. Jadi makna yang kita tarik bahwa intelijensi itu ada macam-macam ya, tergantung pada apa pandangan orang mengenai keberhasilan dalam hidup dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah, jadi Anda sebagai guru nanti pegang yang mana? Nah, tentu itu tergantung pada penilaian Anda sendiri mengenai apa itu berhasil dan apa yang dibutuhkan untuk berhasil. Ya. Nah, sangat penting bagi guru untuk punya pemahaman yang mendalam tentang apa itu keberhasilan. Ya, jangan sampai guru itu hanya orang yang permukaan. Guru juga harus reflektif, harus berpikir secara baik. Apa itu? Kita harus menggunakan kemampuan yang udah ada pada kita ini untuk secara reflektif berpikir secara mendalam apa tujuan hidup kita, ya, berpikirnya ke sana, bukan cuma keberhasilan sementara. Misalnya apakah berhasil di sekolah itu sangat perlu sehingga kita melakukannya dengan mencontek misalnya. Nah, itu di sana. Jadi kebanyakan guru ada yang cuman bersandar pada nilai akademik harus baik sehingga menghalalkan cara-cara seperti mencontek. Ya, di sana letak nanti Anda akan mengambil benang merah atas pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah Anda pertahankan dalam materi video ini. Saya berharap ini dapat menjadi bekal ya untuk pembelajaran kita ke depan ya, dapat Anda sambungkan, dan juga ini dapat menjadi bekal Anda juga supaya bisa melakukan refleksi dan pengambilan kesimpulan atas apa yang kita pelajari hari ini. Jadi walaupun ada video ini, saya berharap Anda mencari mengenai informasi mengenai materi ini di bahan-bahan yang lain ya. Kemudian dari situ baru Anda gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.